Halo semua, kami dari kelompok 2 mata kuliah anti korupsi. Saya Evan Hanif Razando. Dan saya Muhammad Azhar. Saya Rafa Gifari. Saya Muhammad Aditya Pratama. Saya Zaid Abdul Aziz. Kegiatan kita sekarang pengen ngasih selembaran yang isinya tuh penyuluhan tentang anti korupsi. Kita pengen ngebagiin di sekolah-sekolah sekitar Jakarta Timur. Tuh. Langsung aja. Langsung aja. Langsung aja. Jakalar membagikan brosur di SMA 91 Jakarta Timur. Nah, sekarang kita pengen nyari lagi pelajar buat kita kasih penyuluhan secara langsung. Siap, langsung aja. Ya, gue di sini udah bersama salah satu pelajar yang akan kami berikan penyuluhan tentang korupsi. Sebelumnya gue Evan dari Universitas Paramadina. Nama lo siapa? Gue Adam dari SMA Islam Darussalam. Oke. Gue pengen nanya nih, lo tau Pak korupsi itu apa? Korupsi itu kayak yang pejabat-pejabat ngambil uang negara, ngambil uang rakyat. Ngambil uang rakyat. Lo pernah nyontek? Pernah? Menurut lo hubungan nyontek sama korupsi itu apa? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Oke, di sini gue pengen ngejelasin dulu. Sebelumnya korupsi itu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan, atau sederhananya itu penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan sendiri. Faktor korupsi itu ada, kita bagi jadi 2. Yang pertama internal. Nah, faktor korupsi internal itu sifat tamak serta moral yang tidak kuat untuk menahan godaan. Ada lagi faktor eksternal, yaitu lemahnya komitmen dan konsisten perundang-undangan dan penegak hukum serta rendahnya integritas dan profesionalitas. Nah, kaitan nyontek dan korupsi ini merupakan salah satu indikasi awal dari tindakan korupsi, itu nyontek. Nyontek itu merupakan indikasi awal dari korupsi. Nah, dengan lo menyontek berarti akan membangun sifat instan dan tamak. Nah, ini balik lagi ke kita lanjut ke kerugian korupsi. Dengan lo membangun sifat instan dan tamak, itu lo bakal jatuhnya melambatkan pertumbuhan ekonomi negara, terus meningkatkan kemiskinan dan juga merusak ketimpangan sosial, begitu. Oke. Udah ngerti lo? Udah ngerti. Kalau lo udah ngerti, gue pengen lo minta tangan-tangan sebagai bukti lo udah ngerti. Nah, gue udah bareng nih sama anak-anak SMA yang baru pada pulang sekolah. Kalau gue interview lo pada keganggu nggak? Aman. Nah, pertama gue pengen banget nanya nih sama lo. Lo semua pada pernah nyontek gak sih? Sering sih, pasti. Sering. Lo semua tahu gak sih kalau contek-mencontek itu merupakan indikasi awal dari tindakan korupsi? Enggak tahu. Nah, gue berdua pengen ngasih tahu nih kenapa lo semua harus menghindari tindakan mencontek-mencontek. Karena dengan lo stop contek-mencontek itu bakal ngurangin korupsi di Indonesia pada masa yang akan mendatang. Oke. Nah, lo semua setuju gak nih sama apa yang gue sampein? Setuju. Nah, kalau lo setuju, lo tanda tangan di sini sebagai komitmen lo biar nggak pada nyontek lagi. Oke. Ya, halo semuanya. Kita di sini udah bersama pelajar yang pengen kita kasih penyuluhan secara langsung. Sebelumnya kenalin dulu, gue Rafa. Gue Adit. Kita dari Universitas Paramadina tuh pengen ngasih lo penyuluhan tentang indikasi awal terjadinya korupsi. Sebelumnya lo udah tahu belum apa itu korupsi? Tahu, Apa? mengambil hak orang lain. Mengambil hak orang lain. Nah, jadi gue mau jelasin lagi kalau misalnya tindakan korupsi itu penyalahgunaan jabatan atau wewenang untuk keuntungan pribadi. Itu sebelumnya gue mau ngasih lo lembaran dulu yang isinya tuh tentang indikasi awal terjadi korupsi. Faktor-faktor utamanya itu pertama ada greed atau keserakahan, kedua ada opportunity, yang ketiga ada needs, yang keempat ada exposure. Terus indikasi awal munculnya korupsi itu tuh yang pertama kayak lo ngambil uang SPP untuk uang jajan lu, bisa juga untuk kalau misalnya lo disuruh guru lo bikin suatu acara, dikasih anggaran 10 juta, anggarannya habis 5 juta tapi lo bilang ke guru lo misalnya 7 juta, itu tuh termasuk
perilaku korupsi yang indah itu. Terus yang terakhir juga ada nih, mencontek atau menggunakan kunci jawaban gitu. Nah, gue pengen nanya sama lo nih. Kaitan antara nyontek sama korupsi itu lo tahu nggak sih apa? Nggak tahu. Nah, gue pengen jelasin nih. Contek itu kenapa mencontek itu adalah indikasi awal dari tindakan korupsi. Kenapa? Karena akan membangun sifat tamak dari lo sendiri gitu loh. Nah, terusnya lagi gue pengen ngejelasin kerugian-kerugian apa aja yang bakal lo dapet dari korupsi. Pertama, lambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat suatu negara. Dengan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Nah, gue pengen ngehimbau nih buat lo nih. Untuk kedepannya udahlah, lo gak usah nyontek-nyontek lagi lah pokoknya. Lo harus ngindarin lah itu. Ya, jangan sampai lah lo ngelakuin tuh indikasi-indikasi awal terjadi korupsi Ya, Kak. kayak gitu. Nah, lo udah ngerti belum sama apa yang gue berdua barusan jelasin? Udah. Nah di sini gue mau minta lo tanda tangan sebagai bukti kalau lo udah ngerti sama apa yang tadi kita berdua jelasin. Oke. Thank you. Sekian aksi penyuluhan dari kelompok 2, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.